Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Rizky Ramadanti, NIM 201170023 dari program studi PGSD. Izinkan saya pada kali ini untuk men-sharing dan menjelaskan sedikit materi yang telah saya pelajari tentang mata kuliah pengantar pendidikan dengan materi aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan ini terbagi menjadi 4 submateri. Yang pertama aliran-aliran pendidikan klasik, yang kedua ada 2 aliran pokok pendidikan Indonesia, selanjutnya aliran pendidikan modern, dan yang terakhir gerakan baru pendidikan Indonesia. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu aliran-aliran pendidikan klasik. Apa sih aliran pendidikan klasik itu? Aliran pendidikan klasik adalah yang berlandaskan pada filsafat klasik, memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Aliran ini terbagi menjadi 4 pandangan aliran. Yang pertama, aliran nativisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan seorang anak berdasarkan hanya kepada gen atau keturunan dari orang tuanya. Pengaruhnya, anak didik yang tidak memiliki bakat atau kemampuan sejak lahir akan tertinggal dalam pelajaran. Yang kedua, aliran empirisme. Ini bertolak belakang dengan aliran nativisme yang berpendapat bahwa seorang anak mempunyai pengetahuan atau potensi yang berkembang atau berasal sepenuhnya dari faktor lingkungan. Pengaruhnya, anak didik diharuskan untuk belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, karena tanpa itu kalian tidak akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Setiap anak yang lahir mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Sering disebut negativisme. Dan yang keempat, aliran konvergensi, yaitu bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu bergantung pada faktor bakat dan atau pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi aliran yang terakhir ini merupakan gabungan dari aliran nativisme dan aliran empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan atau bakat seorang anak itu berasal dari gen dan kemampuan faktor lingkungannya. Lanjut, yang kedua, ada 2 aliran pokok di pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1932 di Yogyakarta. Tujuan dari perguruan taman siswa ini adalah membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, berbudi luhur, serta sehat jasmaninya untuk menjadi masyarakat yang berguna. Yang kedua ada Ruang Pendidikan INS atau Indonesia Netherlands School yang ada di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i tanggal 31 Oktober tahun 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Asas ruang pendidikan INS itu berpikir logis dan rasional, keaktifan dan kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, dan menentang intelektualisme. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna, menanamkan kepercayaan diri terhadap diri sendiri, dan mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Lalu submateri yang ketiga ada aliran pendidikan modern, yaitu menurut Miyoharjo tahun 2001 ada 6 aliran. Yang pertama progresivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga rekonstruksionalisme, yang keempat konstruktivisme, yang kelima perennialisme. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama progresivisme, yaitu gerakan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau child center. Ya, reaksi terhadap pendidikan yang berpusat kepada guru atau teacher center. Tujuannya adalah untuk melatih anak agar bisa bekerja dengan otak dan hati. Yang kedua esensialisme, yaitu memandang gerakan pendidik yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sejarah. Tujuannya adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah.
Lalu ada gerakan baru pendidikan Indonesia. Yang pertama ada pengajaran alam sekitar, yaitu memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar dalam melestarikan lingkungan. Yang kedua ada pengajaran pusat penilaian. Terbagi menjadi dua, yaitu metode global dan center dan pusat-pusat minat. Yang ketiga ada sekolah kerja. Ini adalah agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan kerja tangan. Dan yang terakhir ada pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya, merancang serta memimpinnya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan komentar pada kolom komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.